Kisah seorang pemuda yang di-drop out dari kuliah dan karyanya diejek hingga dianggap sampah oleh banyak orang. Namun, berkat semangat pantang menyerah dan keseriusan dalam menekuni hobinya, kini mampu memiliki puluhan kantor di seluruh dunia dengan menjadi pemilik aplikasi Twitter. Dan inilah kisah perjalanan hidup Jack Dorsey. Jack Patrick Dorsey merupakan seorang anak laki-laki yang lahir pada 19 November 1976 di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Ia memiliki ayah yang bernama Tim Dorsey dan ibunya bernama Marcia Smith. Ayah Jack merupakan seorang insinyur peralatan medis dan bekerja untuk sebuah perusahaan yang mengembangkan spektrometer massa. Keluarga Jack harus rela berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan ayahnya. Jack kecil dibesarkan sebagai penganut agama Katolik karena pamannya merupakan seorang pendeta Katolik di Cincinnati. Oleh karena itu, Jack pun bersekolah di Catholic Bishop Dubur High School di St. Louis, Missouri. Saat di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang pendiam, lantaran kekurangan yang dimiliki Jack pada saat itu, yakni mengalami kesulitan dalam berbicara. Tak patah semangat, Jack pun mengikuti berbagai kompetisi pidato untuk melatih cara berbicara agar tidak gagap lagi. Dan hal tersebut membuahkan hasil. Jack memiliki hobi pada peta dan komputer, dan menjadikan keduanya sebagai hobi yang serius. Hingga suatu hari, Jack mengembangkan minatnya pada komputer dengan menjadi anggota klub komputer di sekolahnya. Untuk mempelajari model komputer IBM, ia juga rela menghabiskan banyak waktu. Seiring berjalannya waktu, pada usia 15 tahun, Jack menjadi tertarik pada tantangan mengordinasikan taksi, van pengiriman, ambulans, dan lainnya. Begitu juga dengan membuat program perangkat lunak untuk layanan pengiriman taksi dan pemadam kebakaran. Atas keseriusan Jack dalam bidang tersebut, akhirnya ia mampu menciptakan perangkat lunak open source, yakni aplikasi yang berhubungan dengan rute taksi dan kurir pengiriman. Setelah lulus SMA, dia mendaftar di Missouri University of Science and Technology. Namun, tak selang begitu lama, dia pindah ke New York University. Di kampus inilah, ia mendapatkan ide untuk berbagi pesan singkat dengan teman-temannya. Sayangnya, sebelum menerima gelar, Jack keluar dari perguruan tinggi. Sebelum Jack mendirikan perusahaan, dia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan bidang pengiriman terbesar di dunia. Jack pun mencoba mendaftar di perusahaan tersebut. Berbeda dengan yang lain, Jack melakukannya dengan cara yang unik. Dia meretas ke dalam sistem email perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih mendetail tentang pekerjaan tersebut. Tetapi, saat mengecek situs milik perusahaan yang berbasis di New York ini, Jack menemukan celah bahwa tak ada informasi tentang kontak yang bisa dihubungi. Kendati demikian, ia justru menemukan lubang di server situs mereka dan menemukan email korporat. Sehingga membuat Jack berpikir untuk mengirim email kepada petinggi di perusahaan tersebut dengan mengatakan bahwa ada celah di lubang keamanan sistemnya. Lalu, Jack pun menjelaskan cara mengatasi masalah tersebut dengan detail. Dari kejadian tersebut, Jack akhirnya berhasil. Seminggu kemudian, Jack Dorsey diterbangkan ke New York dan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Pada usia Jack Dorsey yang menginjak 24 tahun, ia memiliki ide dan mempresentasikan gagasannya mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. Gagasan tersebut berawal dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan podcast bernama Odeo. Seiring berjalannya waktu, Jack yang sedang sibuk bekerja pada sebuah solusi pengiriman berbasis web, ia menganggap apakah pesan teks SMS dapat dimasukkan ke dalam konsep pesan status interaktif. Jack pun mencoba mendekati perusahaan Silicon Valley yang sekarang sudah tidak beroperasi bernama Odeo untuk mengajukan konsep tersebut. Kemudian, Evan Williams, seorang mantan eksekutif Google, menyediakan dana investasi dan bersama-sama dengan Dorsey dan Stone untuk operasional Twitter. Pada awal 2006 mereka sudah siap, tetapi tidak benar-benar memiliki strategi peluncuran yang aktif. Dalam 2 minggu, Jack telah mencoba membangun situs sederhana
di mana pengguna dapat langsung memposting pesan singkat 140 karakter atau kurang, yang dikenal dalam bahasa Twitter sebagai tweet. Inilah awal lahirnya Twitter. Pada 21 Maret 2006, Jack Dorsey memposting tweet pertama kalinya di dunia. Pesan tersebut berbunyi, "Just setting up my Twitter," pada pukul 9:50 malam. Layanan microblogging ini berbeda dengan layanan blog seperti Blogger, WordPress, dan Multiply. Kala itu, Twitter memiliki batasan 140 karakter per postingan. Oleh sebab itu, dinamakan microblogging. Pada awal berdirinya, Twitter mendapat ejekan oleh beberapa orang dengan mengatakan bahwa Twitter merupakan alat yang dangkal dan egois untuk menyiarkan hal-hal kecil dalam hidup mereka ke alam semesta. Pembawa acara komedi larut malam Conan O'Brien bahkan menampilkan segmen bernama Twitter Tracker yang mengejek pengguna layanan tersebut. Tak berhenti di situ saja, di awal berdiri, situs tersebut juga sering mengalami gangguan layanan. Hal itu berubah ketika selebriti dan CEO sama-sama mulai men-tweet. Twitter tidak lagi menjadi sumber lelucon. Twitter menjadi platform yang kuat bagi kandidat Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan John McCain pada tahun 2008. Sebagai metode untuk mencari pendukung mereka saat berada di jalur kampanye dengan menjadi pemimpin gerakan microblog. Pada tahun 2008 pula, Jack dinobatkan oleh MIT Technology Review atau TR35 sebagai salah satu dari 35 inovator paling bersinar di dunia yang berusia di bawah 35 tahun. Twitter menjadi lebih terkenal di dunia internasional setelah pemilihan presiden bulan Juni 2009 di Iran. Ketika ribuan pendukung oposisi turun ke jalan untuk memprotes klaim kemenangan petahana Mahmud Ahmadinejad. Saat itu, pemerintah memblokir pesan teks dan umpan satelit dari liputan berita asing. Namun, pengguna Twitter Iran membalas dengan membanjiri situs melalui pembaruan langsung. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan mengirim email kepada Jack untuk meminta Twitter menunda pemeliharaan terjadwal sehingga para pengunjuk rasa dapat terus men-tweet. Pada 2010, Twitter sudah memiliki lebih dari 105 juta pengguna yang bersama-sama men-tweet sekitar 55 juta kali sehari. Dan di tahun 2012, Jack dianugerahi penghargaan Innovator of the Year Award oleh The Wall Street Journal. Tidak puas sampai di situ saja, Jack mulai merambah bisnis lain dengan menjadi investor di perusahaan jejaring sosial atau Foursquare dengan meluncurkan usaha baru, yakni Square, sebuah aplikasi yang memungkinkan orang menerima pembayaran kartu kredit melalui perangkat kecil yang dicolokkan ke ponsel atau komputer mereka. Square pun mengajukan IPO pada Oktober 2015 dan menjadi perusahaan publik pada bulan berikutnya. Kesuksesan Jack Dorsey membuahkan hasil karena pada Mei 2015, Twitter sudah memiliki lebih dari 321 juta pengguna dan memiliki lebih dari 25 kantor di seluruh dunia. Twitter hadir karena kesiapan Jack Dorsey yang sudah dia lakukan sejak kecil, yang membutuhkan kesabaran serta kerja keras sehingga pada akhirnya menunjukkan hasil seperti sekarang, yang membuat Jack Dorsey menjadi salah satu tokoh muda di dunia IT yang sukses. Itulah kisah pendiri Twitter. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.